Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan soal materi pelatihan implementasi kurikulum Merdeka atau IKM pada submateri penyusunan kurikulum operasional madrasah atau KOM. Baik, sama seperti sebelumnya, ya soalnya terdiri dari 10 ya. Semuanya merupakan pilihan yang kemudian bisa jadi urutannya berbeda pada setiap peserta pelatihan, namun insyaallah ya isinya sama soalnya. Baik, kita bahas soal nomor 1. Pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin dilakukan pada MTS yang memiliki intrakurikuler dengan alokasi waktu 1.500 jam pelajaran per tahun. Jika pelaksanaan P5 dan PPRA sebanyak 20%, MTS memilih 3 proyek, maka alokasi waktu setiap proyek adalah A. Alokasi proyek 1 sama dengan 120 jam pelajaran. Alokasi proyek 1 sama dengan 120 jam pelajaran. Alokasi proyek 1 sama dengan 120 jam pelajaran. B. Alokasi proyek 1 sama dengan 90 jam pelajaran. Alokasi proyek 1 sama dengan 100 jam pelajaran. Alokasi proyek 1 sama dengan 90 jam pelajaran. C. Alokasi proyek 1 sama dengan 110 jam pelajaran. Alokasi proyek 1 sama dengan 90 jam pelajaran. Alokasi proyek 1 sama dengan 120 jam pelajaran. D. Alokasi proyek 1 sama dengan 120 jam pelajaran. Alokasi proyek 1 sama dengan 90 jam pelajaran. Alokasi proyek 1 sama dengan 90 jam pelajaran. Jawabannya adalah D. Kemudian nomor 2. Madrasah Al-Kausar saat menyusun kurikulum operasional madrasah atau KOM mengadakan diskusi dengan para sesepuh sekitar dan beberapa lulusan madrasah yang dianggap berhasil. Kepala madrasah meminta masukan pada diskusi tersebut. Hal ini sesuai dengan prinsip penyusunan KOM pada komponen A. Esensial, B. Kontekstual, C. Berpusat pada peserta didik, D. Akuntabel. Jawabannya adalah B. 3. Pengetahuan yang akan dipelajari harus masuk akal bagi peserta didik. Konsep yang dipelajari dan aktivitas yang dilakukan dapat dihubungkan dengan kondisi nyata, termasuk menunjukkan permasalahan nyata yang harus dipecahkan atau diselesaikan. Merupakan prinsip dari A. Pembelajaran yang bermakna, B. Pembelajaran tematik, C. Pembelajaran sistem blok, D. Kegiatan berpusat pada guru. Jawabannya adalah A. Pembelajaran yang bermakna. 4. Dalam ruang lingkup madrasah, perumusan dan penyusunan alur dan tujuan pembelajaran berfungsi mengarahkan madrasah dalam merencanakan, mengimplementasi dan mengevaluasi pembelajaran serta secara keseluruhan sehingga capaian pembelajaran diperoleh secara sistematis, konsisten dan terukur. Dalam KOM hal ini dimaknai sebagai A. Modul ajar, B. Perencanaan dengan ruang lingkup kelas, C. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, D. Perencanaan dalam ruang lingkup madrasah. Jawabannya adalah D. 5. Salah satu dari nilai-nilai madrasah sebagai dasar pengembangan kurikulum operasional madrasah atau KOM adalah A. Pemetaan mutu sesuai madrasah, pemerataan mutu sesuai madrasah, B. Akhlak di atas ilmu pengetahuan, C. Melibatkan berbagai pemangku kepentingan, D. Melibatkan perwakilan warga madrasah. Jawabannya adalah B. Akhlak di atas ilmu pengetahuan. 6.
Struktur kurikulum yang memuat kegiatan pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran merupakan A. Pencapaian profil pelajar Pancasila, B. Pembelajaran intrakurikuler, C. Pembelajaran kokurikuler, D. Profil pelajar rahmatan lil alamin. Jawabannya adalah B. Pembelajaran intrakurikuler. Kemudian nomor 7. Pada saat madrasah melakukan identifikasi kekhasan daerah setempat yang penting untuk dilestarikan, maka madrasah sedang menyusun KOM pada komponen A. Visi, misi, dan tujuan, B. Perencanaan pembelajaran, C. Pengorganisasian pembelajaran, D. Analisis karakteristik madrasah. 8. Pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan proyek pelajar rahmatan lil alamin secara muatan, proyek profil harus mengacu pada A. Capaian visi, misi, dan tujuan satuan, B. Capaian profil pelajar sesuai dengan fase peserta didik, C. Capaian pembelajaran pada mata pelajaran, D. Capaian tujuan dari setiap mata pelajaran. Jawabannya adalah capaian profil pelajar sesuai dengan fase peserta didik. 9. Salah satu cara pengorganisasian pembelajaran dilakukan dengan cara konsep-konsep dan keterampilan tertentu dari mata pelajaran diajarkan secara kolaboratif atau team teaching, serta pendidik berkolaborasi sedemikian rupa untuk merencanakan, melaksanakan, dan melakukan asesmen untuk suatu pembelajaran yang terpadu. Pendekatan ini disebut A. Pendekatan mata pelajaran, B. Pendekatan tematik, C. Pendekatan secara terintegrasi, D. Pendekatan dalam blok. Jawabannya adalah C. Pendekatan secara terintegrasi. 10. Agar penyusunan KOM tidak terjebak kepada pemenuhan kebutuhan administratif, namun secara kepentingan lebih besar, maka kepala madrasah perlu memahami A. Karakteristik peserta didik, B. Budaya lokal, C. Substansi diferensiasi madrasah, D. Kemampuan warga madrasah. Jawabannya adalah C. Demikian pembahasan pada soal pelatihan IKM materi komponen operasional madrasah atau yang disebut dengan KOM. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.